Halo Sobat GB, industri kreatif sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan mudahnya mengakses informasi yang dibutuhkan. Dan salah satu bidang dari industri kreatif ini adalah desain interior. Ilmu yang mempelajari seputar struktur bangunan yang mencakup bagian dalam sebuah ruangan dan berhubungan dengan estetika hingga pemanfaatan atau fungsi dalam setiap sisinya. Sobat GB, selamat datang di GB Talks. Hai Sobat GB, kembali lagi di GB Talks. Nah Sobat GB, pernah nggak sih kalau misalnya kita di rumah nih bertanya-tanya ya, sebenarnya ruangan kecil, kamar kita yang kecil tuh bisa nggak sih dibuat menjadi lebih luas? Atau misalnya mau dibuat nih bergaya ala-ala hotel gitu? Atau misalnya ada ruangan di rumah yang tidak terpakai, terus bingung mau digunakan sebagai ruangan apa? Nah, kalau misalnya Sobat GB pernah bertanya-tanya kayak gitu, atau mungkin sekarang itu menjadi salah satu pergumulan Sobat GB, tenang aja. Kita di sini di episode GB Talks kali ini akan membahas nih dan akan menjawab seputar kebingungan-kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat GB. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut bintang tamu kita hari ini. Hai Mas. Hai. Boleh perkenalan diri dulu dong ke Sobat GB. Perkenalkan, saya Hanif, seorang desainer interior dan visual merchandiser. Sebelumnya saya bekerja di konsultan interior. Oke. Sekarang masih jalanin freelance sih. Masih jalanin freelance. Nah, Mas Hanif, tadi kan sebut katanya sebagai desainer interior dan visual merchandiser ya. Itu tuh dua hal yang sama atau berbeda sih, Mas? Dalam garis besar sih sebenarnya sama ya, cuman peruntukannya lain. Misalnya? Ya interior, ngedesain interior, ngerancang ruang gitu. Kalau visual merchandise lebih ke membuat display kebutuhan branding produk sih sebenarnya. Oh, berarti kalau misalnya desainer interior tuh yang lebih bersentuhan dengan bangunan-bangunan ya, untuk renovasi kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya visual merchandiser tuh lebih ke bangun booth, nge-branding kalau misalnya ada di pameran-pameran, betul ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, Mas, sebenarnya ada nggak sih tantangan menjadi seorang desainer interior atau seorang visual merchandiser? Tantangannya umum sih sebenarnya. Soal gimana kita ngedeliver sebuah karya ke klien, nah itu kan ada revisi apa segala macem. Cuman itu masih bisa di hold lah. Tapi kalau misalnya menyamakan persepsi atau keinginan sama klien tuh susah nggak sih sebenarnya? Ya kan misalnya kayak misalnya aku nih pengen bangun kamar tuh yang temanya tuh warna-warni. Sementara misalnya menurut pemikiran Mas Hanif, aduh warna-warni tuh terlalu rame gitu. Jadi nggak berkesinambungan kan nih. Itu gimana? Gitu. Ya sebenarnya desain itu kan gimana caranya visual itu nge-deliver ke klien lewat visual ya. Biasanya permintaan dari desainer ke klien itu lewat mood board biasanya. Jadi mengajukan ya. Mood board, material board, gitu sih. Nah, terus biasanya kan kalau misalnya orang nih ya, mungkin Sobat GB juga pernah merasakan mau bangun rumah atau mau renovasi rumah kita mau pakai jasa desain interior nih, gitu. Cuman kan terkadang, aduh kayaknya mahal deh, gitu. Iya kan, bener nggak sih? Suka ada omongan-omongan kayak gitu. Itu tuh sebenarnya menurut Mas Hanif tuh gimana sih? Sebenarnya mahal enggaknya sih relatif ya. Acuannya sebenarnya tuh dari gimana detail gambarnya sama spesifikasi bahan yang mau diaplikasiin. Berarti semua tuh nggak hanya bergantung dalam satu nilai aja gitu ya, tapi banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk menentukan harganya ini nanti. Nah, kalau untuk Mas Hanif sendiri saat merancang sebuah ruangan atau misalnya lagi ngedesain booth kayak gitu ya untuk exhibition gitu, apakah selalu menggunakan produk yang dalam tanda kutip mahal materialnya?
disesuaikan dengan budget sih sebenarnya. Disesuaikan dengan budget. Ya bisa elastis sih sebenarnya. Ngikutin. Tapi kalau misalnya yang udah Mas Hanif pilih nih, nah ternyata dari konsumennya itu tuh nggak setuju, gitu. Itu menurut Mas Hanif gimana? Itu sah-sah aja nggak sih? Sah-sah aja sih sebenarnya. Kita kan ngikutin kemauan klien sama ngikutin budgetnya sih sebenarnya. Tapi apakah hasilnya akan sama, lebih maksimal juga? Beda sih biasanya. Beda ya, dikit-dikit lah ya, ada bedanya lah ya, ada harga, ada kualitas gitu ya pokoknya. Nah, terus nih Mas Hanif, dalam dunia interior kita kan mengenal istilah ruang positif dan ruang negatif. Nah, dalam konteks rumah subsidi, bagaimana memaksimalkan hal tersebut agar selaras gitu? Atau dalam hal ini istilah tersebut tidak berlaku di rumah subsidi? Sebenarnya nggak begitu berpengaruh sih ya. Gimana cara desainer mensiasatinya aja sih, buat nyikapin gimana itu ruang untuk diolahnya sih sebenarnya. Sebenarnya Mas, boleh nggak sih dijelasin ke Sobat JB sedikit sebenarnya ruang positif, ruang negatif itu tuh apa sih? Ruang positif tuh biasanya, jadi di interior itu ada 3 ruang nih sebenarnya dibagi. Ruang publik, ruang private, sama ruang service. Ruang publik tuh contohnya kayak ruang tamu, terus pokoknya area yang publik bisa masukin ke dalam sebuah rumah gitu. Kumpul-kumpul lah ya, untuk kumpul-kumpul. Kalau area private itu kayak misalnya kamar tidur utama, kayak gitulah pokoknya. Nah kalau area service tuh kayak gudang, toilet gitu. Nah yang disebut area negatif tuh sebenarnya area service. Kayak gudang, toilet, dan yang lain-lain lah, yang berbau dengan perawatan lah dan gitu. Berarti dalam satu rumah tuh pasti selalu ada unsur ruang positif dan ruang negatif gitu, idealnya seperti itu ya. Terus dalam proses pembangunan rumah atau renovasi kamar, salah satu hal yang menurut Mas Hanif penting banget untuk diperhatikan itu apa? Kalau misalnya kita di kamar mandi kan kita penting banget nih pencahayaan, sirkulasi udara gitu ya, supaya ruangannya nggak pengap, nggak bau. Nah kalau misalnya renovasi kamar gitu? Ya benar, yang paling utama sebenarnya pencahayaan sama sirkulasi dulu. Kalau itu udah biasanya nyamannya udah dapet, nanti tinggal ada unsur lain yang nunjang nih, kayak misalnya sanitarinya mau apa, gitu. Terus sebenarnya kompleksnya tuh cuman ada 3 elemen nih kalau di interior, lantai, dinding, sama ceiling. Lantai, dinding, dan ceiling. Jadi nanti yang lain tinggal nyesuaiin itu. Nah tapi Mas kalau misalnya kayak ngebangun kamar kos-kosan gitu ya, itu kan posisi kamar ada yang di tengah tuh, ya kan, otomatis nggak bisa dapat jendela untuk keluar gitu. Nah itu diakalinnya gimana tuh Mas supaya sirkulasi udaranya tuh tetap terjaga? Harus nambah exhaust sih kayaknya ya. Exhaust ya. Untuk flow udara keluar masuknya jauh lebih lebih baik lah. Mas Hanif, tadi kan Mas Hanif sempat mention sanitary ya. Jadi salah satu indikator atau elemen penting dalam sebuah desain. Nah, kalau kita lihat sekarang nih Mas, kamar mandi kan juga sering menjadi permasalahan utama kita ya, baik dari segi desain maupun pemilihan produknya. Menurut Mas Hanif nih, dari kacamata seorang desainer tuh seperti apa? Sanitary itu hal yang paling penting kalau untuk ngedesain daerah kamar mandi sama kitchen ya. Pertama tuh pemilihannya secara fungsi. Setuju. Kedua estetikanya. Ketiga bahan atau kualitasnya untuk jangka panjang kan soalnya. Setuju. Kalau pengalaman sih sebelumnya pernah dapat klien pakai GB. Serius Mas? Terus gimana tuh? Ya unggulnya sih, selama pernah ada klien, unggulnya pertama dari 3 hal itu sih, dari fungsi, dari bahan, sama jangka panjang pemakaiannya. Penggunaannya jangka panjang ya. Terus kalau misalnya menurut Mas Hanif ya, kemarin klien Mas Hanif tuh ada yang pakai GB. Menurut Mas Hanif dari produk-produk GB tuh udah bisa mengcover semua itu belum sih? Gitu. Sejauh ini sih udah ya. Apalagi up to date kan, kayak ada aja nih produk baru
yang Black Series, keluar lagi yang gunmetal. Nah itu secara desain bisa dimasukin, kayak misalnya mau konsepnya kayak apa nih, mau bikin gothic, mau bikin monokrom, pakai dia punya katalog yang udah lengkap sih. Oke, jadi berarti menurut Mas Hanif warna-warnanya GB, bentuk dari produk-produknya GB itu sangat mudah untuk dipadu-padankan dengan berbagai gaya dan berbagai konsep. Betul ya, setuju ya. Setuju. Nah, terus Mas Hanif, dari Mas Hanif ada yang mau ditambahin nggak sih? Dari sisi desain atau? Iya, dari sisi desain boleh, untuk menambah pengetahuan nih untuk Sobat GB nih. Kalau dari sisi desain sih untuk umum ya, lebih baik daripada ada budget terus langsung dibangun tanpa desain, tanpa perencanaan yang pasti, tanpa pemilihan bahan yang diinginkan dan sanitarinya ya. Lebih baik sih klien ini lebih memanage itu sih, maksudnya lebih bisa nge-plotting area apa aja yang mau diolah dan disesuaikan budgetnya, lalu didesain dan direncanakan mateng sampai jadi sih gitu. Jadi nggak langsung bangun, terus setelah bangun kan kayak wah ternyata ada ruang yang nggak kepake, ada ruang yang apa segala macem. Nah jadi kan desainer bisa lebih mensiasati ruang-ruang itu sih, jadi lebih fungsional. Berarti nggak cuma asal bangun nantinya ya Mas, betul. Gitu. Kalaupun misalnya nanti dibangun, kalau misalnya nanti direnovasi, bisa juga digunakan untuk ruangan yang lain, seperti itu. Dan kalau misalnya memang Sobat GB ada budget lebih, nggak ada salahnya nih kalau misalnya kita tuh pakai jasa desain interior. Pastinya semuanya tuh akan lebih terstruktur, terorganisir, dan pastinya nanti goals-nya atau rumah impiannya bisa jadi lebih terrealisasi. Nah, Mas Hanif, terima kasih banyak. Sobat GB juga terima kasih sudah nonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga nih diskusi kita hari ini bersama dengan Mas Hanif bisa memberikan insight, bisa memberikan manfaat, dan semua kebingungan-kebingungan Sobat GB nih ya, terutama yang lagi renovasi ruangan tuh bisa terjawab semua di episode kita kali ini. Kalau misalnya Sobat GB masih ada pertanyaan-pertanyaan nih yang belum terjawab, Sobat GB bisa komen di bawah sini, nanti kita akan jawab di episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan pencet tombol notifikasi dari YouTube Germany Brilliant supaya kedepannya informasinya akan update terus. Sampai jumpa. GB, upgrade your home lifestyle. Makasih banyak ya Mas kalau misalnya udah ada.